Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku pada hari ini ya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan bisa mengikuti pembelajaran daring ini dengan sebaik-baiknya. Baik, kali ini kita ke pembelajaran tematik tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku, fokus kepada bahasa Indonesia. Silakan yang punya bukunya dibaca-baca tema 7-nya ya, di pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 ya. Subtema satunya kita selesaikan pada minggu-minggu ini ya. Nanti tinggal latihan soal saja ya. Ini adalah materi tambahan fokus kepada bahasa Indonesia. Silakan diikuti video ini ya sampai tuntas, jangan di skip sama sekalian ya. Oke, di bahasa Indonesia ini ada kompetensi dasarnya yaitu 3.3 menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Ya, ini KD-nya ya anak-anakku ya, tentang pidato tuh ya. Nanti kita sama-sama bahas apa itu pidato ya. Yang kemudian keterampilannya 4.3-nya menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk lingkup ungkapan diri. Ya, itulah anak-anakku KD bahasa Indonesianya di tema 7 ini subtema 1. Baik, nah, pengertian pidato ya. Pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Saat berpidato diperlukan adanya orator dan audiensi. Orator adalah orang yang berpidato. Audiensi adalah orang-orang yang mendengarkan orator berpidato. Ya, ada tokoh orator di Indonesia itu diantaranya adalah Soekarno Hatta ya. Soekarno Hatta adalah orator yang ditakuti oleh dunia ya. Bung Tomo juga sebagai orator ya, dengan waktu perjuangannya ya mengobarkan semangat kepada pemuda-pemuda di Surabaya. Baik, kita lanjutkan lagi. Itulah ada pengertian pidato ya. Teks pidato biasanya berisi tema-tema tertentu, misalnya teks pidato tentang peringatan Hari Gerakan 1 Juta Pohon. Ini contoh ya, contoh tema Hari Gerakan 1 Juta Pohon. Dari tema tersebut, isi informasi dapat berupa latar belakang dari peringatan hari tersebut, kegiatan yang akan dilakukan, dan manfaatnya. Nah, di sini ada konsep konsep pidato ya. Di antaranya ada tema, ada pembicara, ada pendengar, ada tempat. Ya. Nah, temanya misalkan rencana program pos pelayanan terpadu. Pembicaranya Bu Sekar selaku ketua RT. Ya. Kemudian pendengarnya warga kampung Sentosa. Ya, ada pembicara, ada pendengar. Tadi itu ya, ini audiens ya. Ini oratornya. Kemudian tempatnya di balai desa. Kemudian juga ada urutan-urutan dalam konsep pidato itu. Urutan isi pidato itu terdiri dari satu pembukaan, kemudian dua motivasi warga, ya, kemudian tiga menjelaskan pentingnya kesehatan, yang keempat mengajak seluruh masyarakat untuk berperan serta, dan yang kelimanya adalah penutup. Nah, ini contoh konsep pidato dengan tema rencana program pos pelayanan terpadu. Ya, ada pembukaan, ada motivasi, ya isinya menjelaskan juga termasuk kepada isi. Ini mengajak seluruh masyarakat untuk berperan serta, dan kemudian penutupnya. Baik, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, isi teks pidato. Nah, tadi kan ada pembukaan ya, ini isi teks pidato. Sebelum berpidato, orator harus memahami isi teks pidato. Teks pidato yang baik memiliki bagian-bagian, yaitu salam. Biasanya diawali dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau selamat pagi ya,
selamat siang, selamat sore, tergantung kondisinya ya. Itu salam pembuka ya. Itu salam pembuka. Salam pembuka itu tadi itu ya. Salam, selamat pagi, selamat sore. Kemudian kalimat sapaan, kalimat sapaan. Kemudian kalimat pembuka, kalimat pembukanya. Nanti kita akan bahas mana kalimat pembuka ya. Kemudian isi. Ada isi, ada kalimat penutup dan salam penutup ya. Ini adalah bagian-bagian dari teks pidato. Baik, ya, kita akan jelaskan penjelasan berikut ini tentang pidatonya ya, tes pidatonya. Salam pembuka ya, satu salam pembuka, bagian dari tes pidato yang biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pidato. Contohnya, selamat pagi, salam sejahtera, atau tadi ya, salam tuh. Kemudian kalimat pembuka, bagian dari tes pidato berisi kalimat sapaan terhadap audiens. Contohnya, Bapak kepala sekolah yang saya hormati, atau Bapak, ibu-ibu, atau anak-anakku ya, atau hadirin, yaitu namanya kalimat pembuka. Kemudian yang ketiga adalah isinya. Isi dari pidato itu bagian dari teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam pidato. Nah, setelah isi ya baru kalimat penutup. Bagian dari teks pidato yang berisi simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiens jika ada kesalahan dalam berkata dan juga menyinggung pendengar. Dan yang kelima adalah salam penutup. Bagian dari akhir teks pidato yang menjadi penutup pidato. Contohnya, nah ya, misalkan sudah selesai, selamat pagi dan juga terima kasih ya. Nah, tergantung situasi ya ini. Kalau pagi pidatonya, kalau malam pidatonya mungkin selamat malam ya, dan ucapan terima kasih, salam penutup ya. Oke, kemudian kita mengidentifikasi teks pidato. Kemampuan dalam berpidato sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Pidato bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai imbauan yang disampaikan, serta memberikan pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. Berikut ini langkah-langkah menulis teks pidato. 1. Menentukan atau tentukan topik atau tema pidato. Apa judulnya ya? Topiknya apa, temanya apa ya? Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Ya, contohnya misalkan momen tentang hari lahir Nabi kita ya, atau Isra Mi'raj, atau tentang kesehatan, banyak topik-topik pidato itu ya. Atau tentang sekarang masih tren ya, wabah Covid ya, dan yang lain-lainnya banyak ya. Kemudian yang kedua, kumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia ya, atau internet. Nah, referensinya boleh dari internet. Ingat, mintalah bantuan guru atau orang tuamu jika kamu merasa kesulitan ya. Nah, nanti ini kalian membuat atau menulis teks pidato ya. Yang ketiga, buatlah rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato disusun berupa salam pembuka ya. Tadi udah ada contohnya ya. Salam pembuka, kalimat pembuka ya, isi, kalimat penutup, dan salam penutup ya. Ini rancangannya tuh. Diingat ya anak-anak ya. Salam pembuka, kalimat pembuka, isinya isi yang disampaikan dalam pidato, kalimat penutup, dan salam penutup. Kemudian 4, rangkailah pidato. Rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif yang digunakan kata-kata baku saat menyusun pidato. Dan yang kelima, latihan membacakan pidato. Berlatihlah membacakan teks pidato yang telah dibuat saat berlatih. Perhatikan pelafalan dan intonasinya. Boleh kalian ya, kalau sudah ada teksnya boleh dihafal ya pidatonya. Kemudian boleh berlatihnya melihat
cermin ya, seperti di gambar ini ya. Lihat cermin, intonasi kalian ya, mimiknya ya, kemudian intonasi pelafalannya ya, sehingga bisa dimengerti oleh audiens. Nah, ini berikut contoh ya. Contoh teks pidato. Nah, pertama selamat pagi itu di sini, ini namanya salam pembuka, selamat pagi itu ya. Atau assalamualaikum di sini salam pembuka juga ya. Ya, ini kalimat pembuka, pokok-pokok pembuka ya. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan teman-teman semua, salam sehat untuk kita semua. Nah, ini namanya kalimat pembuka ya. Ini tergantung di audiennya siapa ya. Kalau di sini teman-teman kalian ya, ada di sini disebut teman-teman kalian, Bapak dan Ibu gurunya, atau kalau di sininya Bapak RT, Bapak RW, tinggal diganti ininya ya. Atau Bapak Lurah, Bapak Camat, Bupati dan sebagainya ya. Ini kalimat pembuka. Kemudian isinya, pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia kita dapat berkumpul hari ini. Ya, masih kita ke isi ya, lanjut isinya. Kedua, saya sangat senang karena saya dan beberapa siswa lainnya ditunjuk sebagai perwakilan untuk mengikuti kegiatan menanam 1000 pohon bakau. Pada hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang kegiatan menanam 1000 pohon bakau. Ini masih isi ya. Hadirin yang saya hormati, pohon sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi karena dari pohon oksigen berasal. Dan oksigen sangat diperlukan untuk bernapas. Salah satu jenis pohon yang kaya akan manfaatnya adalah pohon bakau. Perlu diketahui manfaat hutan bakau antara lain menjaga daratan dari pasang surut air laut atau abrasi dan menjaga kualitas air agar tidak tercemar. Oleh karena itu kita harus melestarikan hutan bakau agar manfaatnya dapat terus kita rasakan bagi generasi saat ini maupun yang akan datang. Ya, ini isi ya anak-anak ya, isi pidatonya. Ya, hadirin yang saya muliakan. Nah, ini kalimat penutup, mulai ke kalimat penutup. Ya. Semoga pidato yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua dapat melaksanakan tanggung jawab dan peduli kita terhadap populasi pohon bakau. Sekian pidato dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Ini adalah kalimat penutup atau pokok-pokok penutupnya. Dan terakhir, selamat pagi ya kalau pagi, kemudian diakhiri dengan boleh selamat sore, selamat malam, selamat pagi ya, diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai salam penutup. Oke, paham anak-anakku ya, ada contohnya. Nanti kalian tugasnya membuat teks pidato ya. Teks pidato ya, terdiri dari itu ya, tadi sudah dijelaskan ya. Ada pembukanya, ada kalimat pembukanya, ada isinya ya, ada kalimat penutupnya juga, ada salam penutup. Silakan dibuat ya, teks dan temanya terserah kalian ya. Nanti kalian bacakan ya, nanti dikirim ke Pak Oji ya. Itu tugasnya ya. Ada teksnya ya yang dikirim, nanti mana bagian-bagian kalimat penutupnya, mana bagian isinya, mana pembukanya ya. Seperti contoh ini aja ya. Silahkan kalian buat. Contohnya atau temanya terserah kalian ya. Baik, terima kasih anak-anakku untuk hari ini ya. Melengkapi di buku ya, fokus kepada bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kalian paham ya dan kerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.